Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Ketemu lagi bersama saya Adrian Eman Pratama. Kali ini saya akan membahas soal salah satu berita yang dulu menghebohkan Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, yakni soal penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. Nah, eh, Nurdin Abdullah ini ditangkap pada tanggal 26 Februari kalau tidak salah pada tahun 2021 ini. Beliau ditangkap bersama dengan beberapa 6 orang, 5 orang, 4 pengusaha dan 1 ajudan Pak Nurdin Abdullah. Nah, padahal eh, Pak NA sendiri ini kerap dijuluki sebagai tokoh perubahan di Sulawesi Selatan. Jadi beliau setahu saya adalah mantan Bupati Bantaeng 2 periode. Tercatat kalau tidak salah mungkin dari 2008 sampai dengan 2018. Jadi beliau artinya 2 periode, menjabat 2 periode. Kemudian 2018 lalu maju berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulawesi Selatan dan mereka menang. Dan beliau juga yang saya tahu sebagai guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi dia dari akademisi kemudian masuk dalam politik sebagai pejabat publik. Pada 2018 lalu terpilih sebagai seorang gubernur Sulawesi Selatan. Namun di Februari atau Januari 2021 ini beliau ditangkap di Makassar di rumah dinas beliau oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Nah, mungkin ada teman-teman yang tidak mengetahui sampai di mana kasus Pak Nurdin Abdullah sekarang ini. Nah, ini ada berita yang ingin saya bacakan pada saat ini terkait soal berita Pak persidangan Nurdin Abdullah. Jadi ini saya bacakan berita dari Lintas Terkini. Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dituntut 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan ini dibacakan JPU Jaksa Penuntut Umum KPK Zainal Abidin pada sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Nurdin Abdullah di Pengadilan Negeri Makassar Senin 15 November 2021. Zainal Abidin menyatakan bahwa terdakwa Nurdin Abdullah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi sebagai penyelenggara negara sebanyak Rp 13 miliar terkait proyek di wilayahnya, wilayah pemerintahan beliau. Nah, ini kalau saya tidak salah waktu itu beliau ditangkap oleh kontraktor terkait dengan penggunaan barang dan jasa terkait proyek infrastruktur di daerah Sinjai kalau saya tidak salah ya. Nah, ini saya lanjut. Terdakwa Nurdin Abdullah dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara, kata Zainal Abidin dalam persidangan itu. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum KPK juga menuntut agar Nurdin Abdullah dikenai pidana tambahan, yakni mengembalikan uang sebesar Rp 3,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura atau 367 3,673 miliar yang diduga merupakan gratifikasi. Jumlah total uang yang harus dikembalikan adalah Rp 6,86 miliar.
Tak hanya itu, JPU KPK juga menuntut pencabutan hak politik Nurdin Abdullah selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Nah, ini dicabut hak politiknya, namun kemudian hanya 5 tahun. Jadi lagi-lagi di sini menurut saya masih sangat ringan kalau pencabutan hak politik itu, orang mantan narapidana itu kemudian dicabut hak politiknya itu cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun beliau bisa kembali maju bertarung dalam kontestasi politik. Kalau seluruh harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan hukuman tambahan mencabut hak dipilih selama 5 tahun, ujarnya. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Ibrahim Palino, memberikan kesempatan terhadap Nurdin bersama penasehat hukumnya untuk menyampaikan pledoi. Sidang selanjutnya digelar pada Selasa 23 bulan 11 2021. Setelah tuntutan, kami akan memberikan kesempatan untuk membacakan pembelaan pada Selasa pekan depan. Pak Nurdin bisa melakukan pembelaan sendiri atau dengan penasehat hukumnya, terang Ibrahim. Seperti diketahui, selama persidangan perkara ini 75 orang saksi telah dimintai keterangan. 2 diantaranya terjerat kasus yang sama, yakni terpidana Agung Sucipto. Nah, Agung Sucipto ini adalah seorang kontraktor yang waktu itu ikut ditangkap. Dan terdakwa Edi Rahmat. Edi Rahmat sendiri, kalau saya tidak salah, ini sebagai perantara diantaranya oleh kedua belah pihak. Nurdin dianggap telah mencederai kepercayaan masyarakat. Ya, Pak. Pasti. Apalagi politikus PDIP itu pernah meraih penghargaan Bung Hatta anti corruption, yang seharusnya mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat maupun lingkungan keluarganya untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum menilai Nurdin melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUHP pidana. Selain itu, Nurdin Abdullah dinilai telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 ayat 1 KUHP pidana. Nah, itulah berita yang dilansir dari Lintas Terkini pada berita ini sebetulnya sudah lewat, yakni pada hari Senin tanggal 15 bulan 11 2021. Namun saya baru bisa membahasnya karena saya membaca dulu, pelajari dulu. Jadi lagi-lagi kejadian atau seorang pejabat yang kemudian terlibat dalam tindak pidana korupsi, inilah yang menjadi problem kita. Padahal KPK selama ini dianggap, maksudnya di periode sebelumnya itu dianggap sudah bekerja dengan baik dengan menangkap beberapa politisi atau pejabat-pejabat tertinggi di negeri ini. Sayangnya kemudian para korupsi terus melakukan aksinya sembunyi-sembunyi di bawah kolong meja. Jadi tikus-tikus berdasi. Jadi inilah pentingnya untuk penguatan KPK. Saya terus terang kemarin sangat tidak sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK itu. Dan kemudian saat ini telah terjadi perubahan
struktur besar dalam tubuh KPK, di mana KPK telah dianggap selesai di periode kedua Pak Jokowi ini. Karena beberapa penyidik KPK yang selama ini sangat tegas, sangat berani memberantas para pelaku korupsi kemudian disingkirkan melalui TWK kemarin. Jadi ada tes wawasan kebangsaan, kemudian mereka dianggap tidak lolos. Nah, hal itu kerap terjadi. Apa yang dialami oleh Pak Nurdin Abdullah ini, hal itu kerap terjadi kepada pejabat publik karena khususnya soal gratifikasi itu. Karena pejabat kita kerap tidak menyadari bahwa ini urusan pemerintahan dan ini urusan pribadi dalam kaitan soal gratifikasi. Jadi kalau menurut saya seharusnya seorang pejabat itu tidak boleh menerima hadiah bentuk apapun dari, apalagi ini dari kontraktor atau dari pengusaha. Jadi beliau Nurdin Abdullah ini ditangkap karena terkait salah satu proyek infrastruktur di Sinjai, wilayah Sulawesi Selatan, karena ada barang bukti pada saat KPK melakukan tindak pidana OTT, operasi tangkap tangan. Jadi sangat disayangkan sekali, padahal Pak Nurdin Abdullah sendiri ini seperti yang saya bilang tadi bahwa beliau bahkan disebutkan sebagai tokoh perubahan, ya, menjabat sebagai Bupati Bantaeng dan dianggap mampu memajukan Bantaeng 2 periode, kemudian maju dalam Pilgub Sulawesi Selatan dan beliau terpilih. Karena popularitasnya kemudian terus menjadi pendongkrak atau kepercayaan publik. Namun sayangnya kemudian setelah kejadian ini kepercayaan masyarakat itu akhirnya buyar. Jadi saya teringat oleh pernyataan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa dulu pernah mengatakan bahwa malaikat pun kalau masuk dalam sistem itu akan berubah menjadi iblis. Ya, begitu kira-kira kalau saya tidak salah dia mengatakan itu. Jadi ini sangat disayangkan sekali karena kemudian beliau Pak Nurdin Abdullah juga dari akademisi, yaitu guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Seharusnya beliau menjaga betul-betul kepercayaan publik atau amanah yang diberikan. Padahal beliau sempat digadang-gadang akan masuk dalam bursa kandidat calon presiden. Jadi sangat disayangkan sekali dalam kasus Pak Nurdin Abdullah ini. Nah, terkait soal vonis 6 tahun penjara tadi, ini menurut saya lagi-lagi hukum kita mungkin hukuman terhadap koruptor ini, saya selalu berharap sebaiknya lebih beratkan lagi. Karena dengan tuntutan 6 tahun penjara ini, itu belum terdakwa ini melakukan banding. Jadi mungkin hukumannya bisa dikurangi lagi. Padahal saya berharap itu juga kemudian soal hak politiknya, ya, dicabut hanya selama 5 tahun. Setelah itu bisa terlibat lagi. Padahal kalau menurut saya yang namanya koruptor itu seharusnya hak politiknya dicabut. Tidak usah lagi ada batas-batasnya. Karena inilah kita harus menyadari betul bahwa inilah yang merusak negara kita, inilah yang merusak daerah kita. Supaya juga proses pembangunan atau tender proyek ini transparansi betul, tidak ada suap menyuap. Jadi Pak Nurdin Abdullah waktu itu mengatakan bahwa dia tidak mengetahui asistennya ini menerima uang. Nah, itu selalu menjadi alasan, tapi faktanya ada transaksi, ada pemberian uang, itulah bukti. Nah, itulah kenapa saya berharap sekali
KPK ini seharusnya diperkuat. Sayangnya di masa pemerintahan Pak Jokowi khususnya di 2 periode ini KPK terlihat tidak seperti dulu lagi. Padahal saya berharap kalau kita mau perkuat KPK, bahkan kalau boleh KPK itu dihadirkan cabangnya di tiap-tiap provinsi. Tidak usah kabupaten kota, provinsi aja. Di setiap provinsi ada cabang KPK supaya akses masyarakat untuk melaporkan tindak pidana atau dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat itu mudah. Jadi sangat disayangkan sekali, tapi kita tetap berharap KPK kedepannya tetap menjadi taring atau tidak menjadi kacung penguasa. Jadi jangan sampai kemudian seperti yang saya katakan waktu revisi undang-undang KPK lalu, bahwa KPK sekarang ini sudah berubah menjadi Komisi Pelindung Kekuasaan. Padahal KPK kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sangat disayangkan sekali dari kasus Pak Nurdin Abdullah ini, karena banyak orang kemudian tidak percaya bahwa beliau tidak mungkin korupsi. Tapi faktanya ada transaksi, ada barang bukti, dan beliau telah dituntut. Beliau telah dituntut 6 tahun penjara. Dan kita lihat saja prosesnya ke depan, ya mungkin saja bisa lebih ringan setelah divonis. Ya kita nggak tahu vonisnya, karena hanya dituntutannya saja hanya baru tuntutan saja 6 tahun, ya mungkin vonisnya ya mungkin ya bisa di bawah, bisa juga di atas, tergantung pertimbangan hakim. Nah, tapi yang pastinya para terdakwa itu akan tetap melakukan banding. Jadi kemungkinan besar ya hukumannya dipotong lagi. Itu saja.